Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Bu Intan. Kali ini berbeda. Kali ini kalian sama-sama membahas sel dengan botani umum yang kemarin kita bahas. Dan dalam mata kuliah biokimia hari ini, di topik kedua kita juga akan membahas tentang organel sel. Yang membedakan adalah yang kita diskusikan hari ini, organel sel serta fungsinya dalam metabolisme tumbuhan. Baik, sel itu apa sih? Kemarin saat mata kuliah botani, beberapa mahasiswa sudah mengetahui, sel itu adalah unit fisik terkecil dari organisme hidup. Dan semuanya sudah tahu. Nah, kali ini kita membahas tentang komposisinya dari segi komposisi kimia. Komposisi material sel pada semua organisme itu pada dasarnya sama, yaitu DNA, RNA, protein, lemak, dan fosfolipid yang merupakan komponen dasar semua jenis sel. Gimana sih kita mengetahui ciri-ciri materi hidup atau materi yang tidak hidup? Kita ambil dulu ukuran persyaratan tertentu yang kita gunakan untuk membedakan materi hidup. Kalian perhatikan di gambar di samping, ada gambar tentang materi hidup bahwa nomor 1 itu materi hidup itu terorganisasikan dengan seksama. Ada hubungan, ada connectivity antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Kedua, zat hidup dapat menyerap energi dan bahan dari sekeliling untuk keperluan pertumbuhan dan melakukan kerja mekanik dan kimiawi. Melakukan kerja mekanik dan kimiawi ini yang dimaksudkan adalah mekanisme metabolisme dalam tubuh atau di dalam menyerap energi. Ketiga, ciri lagi tentang zat hidup itu mampu mereproduksi diri sendiri, bisa berkembang biak dari satu sel ke sel yang lebih banyak lagi, lebih multisel lagi, berkembang, bertambah ukurannya, bisa mereproduksi diri. Ada waktu geologi yang perlu kalian ketahui. Saat kalian melihat di dalam waktu geologi ini, kalian melihat ada eukariot multiseluler, eukariot uniseluler, dan prokariot. Jika dianalogikan sebuah jam geologi, ada beberapa kejadian penting dalam sejarah bumi. Kira-kira menurut kalian, proses terjadinya sel antara eukariot sama prokariot itu duluan mana ya? Kalau didasarkan pada analogi jam geologi, berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa eukariot terbentuk setelah prokariot. Jadi jamnya kan gini, 12, 1, nah gini kan ya, muternya kan dari jarum jam 12, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau searah jarum jam, jadi
Nah, kalau kalian melihat di sini berarti kira-kira mana dulu? Ya, prokariot dulu. Ya kan? Atmosfer dengan oksigen, terus setelah prokariot yaitu eukariot uniseluler, dan yang terakhir eukariot multiseluler. Jadi ini prokariot, kemudian atmosfer dengan oksigen terbentuk. Setelah itu muncullah eukariot unisel, dan dilanjutkan lebih kompleks lagi yaitu eukariot yang multisel. Baru setelah itu muncullah hewan, tumbuhan darat. Tumbuhan darat ada ini ada beberapa fase ya, ada fase dimana geologi paleozoik, mesozoik, senozoik, terus muncullah di sini yang terakhir adalah pembentukan dari manusia. Nah, maka dari itu kalau Bu Intan tanya kira-kira eukariot sama prokariot itu munculnya duluan mana? Ya, betul. Yang paling dulu adalah prokariot. Dilanjutkan dengan eukariot unisel, kemudian eukariot multisel. Nah, kita mengambil metabolisme, yaitu 2 cara sel mengambil energi. Kan di dalam botani kemarin kita membahas tentang 2 jenis sel, yaitu prokariot dan eukariot. Nah, kita hari ini sebelum kita mengamati struktur prokariot, eukariot secara rinci, mula-mula kita harus mengelompokkan sel berdasarkan cara sel tersebut mengambil energi dari lingkungan. Ada 2 cara bagi sel untuk mengambil energi. Yang pertama, sel autotrof, pemberi makan sendiri. Jadi dia bikin makanannya secara mandiri. Dalam arti sel ini dapat memanfaatkan karbon dioksida atau CO2 sebagai sumber karbon dan sinar matahari sebagai sumber energi. Jadi autotrof adalah sel yang mandiri. Semua sel fototrof adalah sel autotrof karena sel tersebut dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul organik dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga organisme fotosintesis itu menyusun setengah dari daur karbon. Nah, berbeda dengan sel autotrof, sel heterotrof itu memakan yang lain, karena sel ini memperoleh energi dari lingkungan dengan menerima dan memecahkan molekul organik yang ukurannya kecil dan kaya energi. Kebanyakan mikroorganisme dan semua sel hewan adalah heterotrof. Tadi sudah kalian mengerti tentang klasifikasi jenis sel, autotrof dan heterotrof. Kalau kalian perhatikan, autotrof tadi kan ada prokariot yang fotosintesis karena dia harus mengambil atau menciptakan, memproduksi makanannya sendiri. Meliputi apa sih prokariot fotosintesis itu? Meliputi organisme seperti bakteri fotosintetik dan alga biru hijau yang mengandung molekul pigmen fotosintetik di dalam membran sel. Autotrof juga terbagi menjadi eukariot fotosintesis. Meliputi sel tumbuhan dan alga yang mengandung 1 atau bahkan lebih struktur dalam yang dikenal sebagai kloroplas. Kita beralih ke heterotrof. Heterotrof prokariot itu meliputi semua bakteri yang non-fotosintetik